Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Edi Kuncahya Jainegoro Rahmatullah atau Profesor Kuburan. Pagi hari ini saya sholat subuh di Masjid Ngabar Pondok Wali Songo Ponorogo. Kemudian saya lanjutkan ziarah makam kepada beliaunya Kiai Haji Ibrahim Thayyib beserta pendereknya. Juga beliau adalah pejuang yang luar biasa. Hari ini di makamnya beliau ini saya mencoba berpikir positif dan juga tentunya tidak lupa mendoakan kepada para leluhur yang sudah berjuang untuk Indonesia, untuk merah putih, dan tentunya untuk Islam, dan tentunya juga untuk kemaslahatan setiap makhluk Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Luar biasa di pondok pesantren ini, karena biarpun gedungnya, pondoknya, masjidnya luar biasa, megah ya, dan sudah go internasional, tapi pendiri pondok pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo ini di makamnya cukup sederhana bersama dengan masyarakat sekitar sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pondok Ngabar ini luar biasa. Di samping ada pondok Maya dan juga ada pondok Gontor serta pondok-pondok lain yang ada di Ponorogo. Insya Allah dengan tumbuhnya pondok pesantren di Indonesia, selaras dengan pemikiran dari Menteri Agama kita yang baru, mari kita kuatin pondok-pondok pesantren jadi universitas dan sebagainya. Tentunya ini luar biasa. Di Ngabar ini sudah ada IAIN-nya, dan sholat subuh sabnya di atas 14 sab gitu. Ada 15 tadi saya. Masing-masing sab ini kurang lebih ya 50 orang ya. Jadi kalau dikalikan ya 50 kali 15 kira-kira di atas 500 kan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sowan ke pondok Ngabar ini sekaligus ziarah makam kepada para pejuang ini dengan harapan mencari ridhonya Gusti, mencari ridhonya Allah. Ilmu pengetahuan yang saya temukan manajemen pemerintahan ilahi biar ngabar ke seluruh negeri dan seluruh dunia. Saya senang tadi rencana akan ketemu dengan Ustadz Heru, ternyata beliau posisi saat ini lagi di Turki bersama Ustadz yang lainnya, dan dilanjutkan akan umroh dan beliau. Sehingga janjian ketemu dengan Ustadz Heru beberapa bulan yang lalu belum bisa ketemu secara langsung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bapak Menteri Agama sangat setuju saya sebagai cucunya orang-orang yang pernah hebat, dan harapan kita pun jadi orang-orang yang hebat, melampaui daripada leluhur kita dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa.
saya membuat konstruksi bagaimana mengelola negara ini agar selaras dengan kalam ilahi. Saya membuat desain bagaimana negara Kesatuan Republik Indonesia ini jadi pusat peradaban dunia. Saya mengkonstruksi bagaimana aparat-aparat negara ini dijauhkan dari tindakan-tindakan yang kurang terpuji, misalkan korupsi. Aturannya kita rubah di appraisal final setelah selesai pengadaan barang jasanya baru dibayar lunas. Salah satunya itu. Saya membuat konstruksi agar semua rakyat Indonesia bekerja ke negara. Semua rakyat Indonesia dan dunia kita iringi saham dari negara Kesatuan Republik Indonesia minimal 17 miliar. Dan saham itu dikelola negara, dikelola pemerintah bersama rakyat, dan rakyat semua bekerja ke negara. Ada yang di pemerintahan, yang di administrasi, dan ada yang di pengadaan barang dan jasa di BUMN. Jadi BUMN kita adalah menyebar. Jadi yang ngelola negeri ini sesuai dengan di Undang-Undang Dasar 45. Sokok gurunya adalah koperasi, BUMN dan swasta. Cuman kuncinya di koperasi, kerjasamanya. Bukan berarti badan koperasinya, tapi adalah kerjasama antar penduduk, antar rakyat, antar pemerintah, aparatur pemerintah dengan aparatur pemerintah lainnya, antar aparatur pemerintah lainnya dengan rakyatnya. Kerjasama yang bagus akan menghasilkan produk yang bagus. Kerjasama yang bagus dari sumber daya alam kita dengan manusia kita, dengan teknologi kita, insya Allah akan menghasilkan barang yang berkualitas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hai Bapak Prabowo, Presiden kita yang kita cintai dan kita harapkan sebagai Presiden yang mensejahterakan rakyat. Sudah ada cara mengelola negara tanpa majeki dan rakyatnya atau barangnya yang dihasilkan atau hasil transaksi jual beli dan sebagainya. Sudah ada Bapak Presiden. Sumber daya alam kita melimpah sangat luar biasa. Kalau saya menyampaikan appraisal 1 kilo ke bawah itu hanya salah satu contoh. Appraisal seluruh aset negara, baik itu sumber daya alam, baik itu potensi pasar 100 tahun ke depan, dan baik itu SDM-nya dan teknologinya. Dan bagi habis saham setiap penduduk Indonesia dan dunia. Kalau perlu close dulu perdagangan internasional di Indonesia 1 tahun saja, close, kita berhenti 1 tahun, kita cukupi kebutuhan kita dari produksi dalam negeri. Hanya barang-barang tertentu yang memang sangat diperlukan yang boleh masuk. Kalau kita bisa memproduksi barang sendiri, maka kita tidak perlu impor. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bapak Presiden, sudah ditemukan juga ekonomi ketuhanan. Ekonomi ketuhanan adalah ekonomi alam semesta yang disinergiskan dalam cara mengelola negara. Oleh karena itu, maka tinggalkan pajak, tinggalkan hutang luar negeri atau hutang ke rakyat. Bumi Allah ini diappraisal, SDN diappraisal, dinilai, jadikan kas negara. Tidak perlu APBN. Sebar semua ke seluruh negeri dengan kantor-kantornya adalah di tempat-tempat ibadah. Banknya tetap bank rakyat Indonesia tanpa bunga. Bagi yang pinjam kemudian merasa senang berhasil mau sodakoh, monggo, itu bagus yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi.
tapi tidak no bunga. No bunga. Ya. Jadi kita bangkit betul-betul syariah selaras dengan sebagian besar agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini ini Jumat, kemarin Jumat lagi, sekarang Sabtu Pahing. Jadi insya Allah baguslah. Sebenarnya semua hari bagus. Bapak Presiden yang saya hormati, tolong cabut semua peraturan perundang-undangan dan laksanakan penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai sila-sila Pancasila beserta butir-butirnya. Negara yang terlalu banyak undang-undangnya itu adalah negara yang termasuk boros. Undang-undang kita cukup Undang-Undang Dasar 1945. Sisanya adalah diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, baik itu di pemerintahan, kalau orang bilang eksekutif, ya di yudikatif maupun di legislatif. Saya tidak terlalu begitu mendewakan trias politika. Saya lebih senang penyelesaian hukum dengan cara musyawarah mufakat. Cukup di keluarganya masing-masing dan di RT rukun tetangganya masing-masing diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai dengan lokus kejadian itu di mana terjadi. Hukum kita buat selaras dengan Pancasila, pakailah nilai-nilai itu. Jaksa, hakim dan sebagainya, kantornya dihapus saja, suruh kerja dari rumahnya masing-masing, disebar seluruh sarjana hukum di seluruh Indonesia, sehingga setiap desa punya pembina hukum minimal 1 sarjana hukum. Syukur kalau 3 atau 5 sarjana hukum. Cara peradilannya kita balik, pembuktian terbalik, dan seterusnya. Kita buat kitab yang sederhana saja, kitab KUHP. Kalau perlu tidak usah buat kitab, tapi pakai nilai-nilai Pancasila itu biar diputuskan oleh masing-masing rumah tangganya sendiri-sendiri, kalau secara kekeluargaan maupun di masing-masing rukun tetangganya masing-masing. Jadi penyelesaian urusan bernegara ini dilakukan dengan sila-sila Pancasila yang mudah kita rasakan dan mudah kita laksanakan. Jangan ikuti Eropa, kamu pasti akan kena tipunya. Jin yang nakal dan manusia yang nakal. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kalau panjenengan bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Monggo para yai, para pendeta, para bira, para biku, dan para tokoh agama yang lainnya, para cendekiawan, para profesor, sarjana, dan para dukun, ya jangan lupa, bahkan dukun ini juga sangat bermanfaat di masyarakat, dan saya sarankan dukun-dukun yang tidak selaras dengan agama, selaraskan minimal dengan bismillah. Lek gak iso tak ajari carane. Non sewu. Nah, leluhur kita yang pernah jadi dukun, saya mendoakan agar panjenengan diampuni Allah dan dimudahkan dalam kuburnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mungkin tidak banyak dari makam yang Ibrahim Thayyib ini. Semoga penduduk kuburan yang ada di sini dimudahkan Allah, diampuni segala dosanya dan dimudahkan syarinya di kubur ini. Dan nantinya kita berharap semua yang dimakamkan di sini mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu dari saya
Dr. Edi Kunjahyo, MSI, ahlinya pemerintahan dan ahlinya administrasi. Merintah demit ya iso, merintah menuso ya iso, tapi dengan cara semiliran, pakai rasa dan cinta. Kalau kita mencintai diri kita, kita juga harus mencintai lingkungan kita. Mari kita bersatu. Bapak Presiden tidak perlu gasaan urusan korupsi, ampuni saja koruptor, yang sudah korupsi suruh membalikan, dan kita semua dikasih saham 17 miliar setiap penduduk Indonesia. Saya kira itu Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, salam Pancasila, salam 17 miliar setiap penduduk Indonesia dan dunia, dan salam sehatnya Presiden kita. Amin, amin ya rabbal alamin.